saya bertanya, ini surat apa gitu loh. Bagaimana ini bisa dibuat? Bagaimana aturan hukum yang bisa membuat ini? Artinya gini, kalau ada satu surat seperti ini, bisa jadi nanti anak-anak lain juga meminta surat seperti ini. Apa yang harus saya jawab kepada calon siswa gitu. Ini jadi jurisprudensi lah ya. Betul. Menggugat ini bukan untuk pribadi saya loh, walaupun saya punya kerugian, Mas. Jadi anak yang tadi mau daftar jadi nggak mau, jadi mereka bilang aku kursus bahasa Inggris aja, Bu. Ada murid saya gitu. Oh gitu, karena bisa bikin surat keterangan. Iya, saya bertanya baik-baik ke kementerian, tapi tidak dijawab. Ya, satu-satunya wadah yang bisa mempertemukan rakyat dengan pejabat kan PT UN, Mas. Iya. Nanti kita tanya, Mas, apa ini abuse of power apa gimana gitu. Nah, kalau Gibran nggak jadi wakil presiden, Bu Mercy menyarankan jadi apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat, ini ijazah Jokowi belum selesai nih. Kalau hari ini dilakukan survei, kata drone emprit ya 93% tidak percaya itu asli, ya kan? Hanya sedikit yang percaya Pak itu asli. Belum selesai masalah ijazah Jokowi. Ini ada ibu-ibu jagoan ini di markas obor rakyat. Ibu Mercy Sihombing, terima kasih sudah mau datang di markas obor rakyat ini. Makasih Mas Ardi. Iya, Bu Mercy Sihombing ini kita undang karena beliau menggugat surat keterangan pendidikan Gibran. Nah, ini nanti kita bahas. Jadi apa Bu Mercy? Saya panggil Bu Mercy aja ya. Iya Pak. Ini hebat bener namanya Mercy. Mobilnya Mercy juga ya kan. Amin. Nah, ya. Jadi apa yang Ibu Mercy gugat itu? Begini Pak, saya datang ke sini sebagai kepala lembaga pendidikan dan sudah 16 tahun saya mendirikan lembaga pendidikan. Saya sengaja milih lembaga pendidikan non formal atau dikenal dalam nomenklatur itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Karena saya memang melihat bahwa kebutuhan anak sekarang ini, khususnya anak-anak yang usia sekolah tetapi memiliki mimpi lain gitu ya, mau jadi programmer, mau jadi content creator dan segala macam itu agak terhambat kalau dia menggunakan sekolah formal. Jadi saya mendirikan sekolah non formal, lebih dikenal homeschooling. Nah, saya melihat bahwa semua anak-anak homeschooling itu sibuk, tapi mereka tetap harus patuh pada aturan pendidikan. Dalam arti ya harus menempuh pelajaran selama 6 semester untuk dapat ijazah SMA kesetaraan. Nah, karena itu bahkan anak saya sendiri, saya bilang nggak bisa loncat-loncat, harus menempuh selama 3 tahun sesuai aturan pendidikan. Karena itu saya terkejut waktu melihat ada surat keterangan seseorang gitu ya, yang saya dapat ini resmi ya dari hasil keputusan Komisi Informasi Pusat. Surat keterangannya ini Mas, ya. Gitu loh. Karena ada 2 hal yang saya agak kaget gitu. Ya sudah tahu lah istilahnya ya, tempat nama Pak Gibran, Gibran Raka Buming Raka. Iya. Oke. Nama orang tuanya Insinyur Joko Widodo, telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia. Saya bertanya, emang di UTS Insert ada grade 12? Itu loh. Karena setahu saya UTS Insert ini paid-based Mas, matrikulasi. Oke, matrikulasi. Gitu, untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Iya, ke universitas teknik universitas di Sydney gitu ya. Terus itu baru 1 poin. Yang kedua, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan. Iya. Dinilai. Peminatan akuntansi dan keuangan Indonesia. Dinilai memiliki pengetahuan, saya bingung gitu loh. Iya. Seumur-umur 16 tahun saya berjibaku lah ya di dunia pendidikan, baru baca ini seperti ini bunyi surat keterangannya. Kalau saya mengeluarkan surat keterangan ini seperti biasa standar gitu, telah menyelesaikan pendidikan, kalau kita kan paket C setara SMA, dan surat keterangannya dibuat menunggu ijazahnya dikeluarkan. Karena kan ada beberapa anak yang pengen sekolah kemana butuh cepet gitu. Nah itu surat keterangan yang saya biasa bikin, tapi jelas surat keterangan itu dibuat hanya menunggu ijazah keluar gitu loh. Dan itu komplit, jadi bukan cuma pengetahuan. Kan kalau lulus kan harus ada afektif, psikomotoris, knowledge gitu ya. Jadi paket gitu. Jadi nggak cuma dipotong-potong seperti ini gitu loh Mas Ardi. Nah, karena
karena saya bingung Hmm. dan karena saya merasa mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hmm. saya tulis surat ke kementerian. Saya tanya, saya bertanya, ini surat apa gitu loh. Bagaimana ini bisa dibuat? Bagaimana aturan hukum yang bisa membuat ini? Hmm. Siapa panitianya? Verifikasinya gimana? Iya. Karena artinya gini, kalau ada satu surat seperti ini, bisa jadi nanti anak-anak lain juga meminta surat seperti ini. Apa yang harus saya jawab Iya, iya, kepada iya, calon iya, iya. siswa gitu? Ini jadi jurisprudensi lah ya. Betul. Nah, saya kirim surat ini ke kementerian, nggak dibales Mas sampai detik ini. Oke. Kapan Bu Mercy kirim? Februari, 11 Februari. Saya Oke, tahun kirim 2026. 26. Waktu itu masih proses di KIP lah. Apa Mm-mm. namanya, teman saya Bonatua tuh bersaksi waktu itu tentang surat ini gitu. Hmm. Makanya saya bertanya gitu. Artinya ini benar apa enggak sih gitu. Nah, karena Hmm. nggak dijawab, akhirnya saya bawa inilah ke PT UN. Gitu. Oh. Kan artinya Yang di ini PT UN kan adalah karena tidak ada jawaban atau iya, apa? fiktif negatif, Mas. Oh, Artinya oke. kalau kita kirim Iya, 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 tapi iya. tidak dijawab dalam 10 hari kerja, itu undang-undang administrasi Iya, ya, dianggap setuju menyetujui. gitu. Iya, Makanya iya. jadi saya maju ke PT UN gitu. Karena bagaimanapun menurut saya ini adalah skandal kalau tidak bisa dijelaskan Iya, oleh iya. kementerian. Iya. Dan sedikit atau banyak ini pasti akan merusak palingnya mental anak-anak gitu loh. Iya, Artinya iya. kalau si A bisa, aku bisa dong gitu. Iya, 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 iya. Makanya saya berpikir ini harus jadi saya bukan marah-marah ya ke kementerian, bukan menjudge atau apa, enggak, saya datang nanya. Ini gimana sih? Maksud saya kalau ada nanti orang tua murid atau calon siswa bertanya, Hmm. saya bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Oke. Gitu. Kebetulan aja di sini namanya Gibran gitu. Iya. Kalau namanya yang lain, ya mungkin yang lain juga gitu. Yang Iya, saya iya, pegang iya. ini suratnya atas nama Mas Gibran gitu. Iya, Tapi iya, kalau iya. ada yang lain mungkin saya juga akan bertanya tentang ini kenapa nih, misalnya si Tommy gitu ya. Iya, Ini iya. kenapa si Tommy gitu. Kira-kira itulah Mas dasarnya. Sepengetahuan Bu Mercy, apakah kementerian dalam hari ini Ditjen Dikdasmen pernah mengeluarkan surat serupa atau ini satu-satunya dalam sejarah pendirian Republik Indonesia surat yang seperti ini? Nah, saya mau bertanya itu nanti di sidang. Oke. Saya mau tanya itu di sidang. Iya, Gitu iya, loh. iya. Artinya kalau memang ada surat lain kasih tahu. Kalau memang cuma ini kasih tahu juga gitu. Jadi kementerian itu seenggaknya terbukalah di sidang gitu. Apakah ini surat satu-satunya atau sebenarnya ada surat-surat yang sejenis ini gitu. Tapi sepengetahuan saya biasanya surat keterangan itu selalu dibuat kalau orangnya punya ijazah, Mas. Oh, oke. Artinya sudah ada sertifikat atau ijazah gitu. Kalau di sini saya baca Iya, ini iya, nggak ada embel-embel ijazahnya akan terbit 2 Dan bulan ini lagi. abstrak Gitu. kan ini? Yes, Abstrak. menurut Jadi saya iya. dengan yang pengetahuannya dianggap setara kan gitu, abstrak kan? Betul. Kan harusnya lulus atau tidak lulus lah. Yes. Kalau betul. lulus itu kan jelas kan. Terus satu lagi Mas, sepengetahuan saya juga, yang buat surat keterangan ini itu harusnya kepala sekolah, bukan kementerian. Iya, 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 iya. Beda ini, jadi kita kadang-kadang suka buru-buru gitu kan. Jadi menganggap ini kesetaraan, karena kesetaraan yang buat adalah kementerian gitu kan. Ternyata setelah kita baca bukan. Jadi ini harusnya yang menentukan anak ini punya pengetahuan psikomotoris segala macam itu harusnya kepala sekolahnya, Mas. Jadi makanya ini juga setelah 2 poin ini juga menimbulkan pertanyaan ini. Kenapa jadi dirjen harusnya dirjen ya, tapi ini yang tanda tangan sesdijen. Ini juga menimbulkan pertanyaan juga kenapa sekretaris gitu loh. Karena semestinya porsi untuk quote unquote ya membuat satu surat yang menentukan nasib seseorang itu harusnya dirjen. Iya, gitu iya, loh. iya. Ya ditambah lagi nih ada alinea yang mengatakan gini Mas, surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Nah ini mestinya kan apa emang untuk caleg atau untuk wapres? Saya nggak tahu, makanya itu saya mau tanya. Iya. Kalau surat keterangan biasanya ada peruntukan tertentu kan? Yes. Iya kan? Betul. Kayak yang tadi saya cerita ya Mas, misalnya karena ijazahnya akan keluar bulan Juli, sementara pendaftaran ini ditutup bulan Juni gitu. Peruntukannya jelas. Yes, betul.
betul. Jadi yang Bu Mercy gugat di PT UN ya, Mm-mm. itu apanya jadi maksudnya? Ini semua redaksionalnya. Hmm. Terus ada satu lagi Mas, dari hasil Komisi Informasi Pusat yang saya baru tahu tanggal 18 April. Oke. eh, Jadi surat keterangan ini tidak bisa ujuk-ujuk dibuat kan harus Hmm. ada ininya, harus ada istilahnya lampirannya kan. Hmm. Nah, lampiran itulah yang disebut data penyetaraan ijazah. Hmm. Nah, masalahnya data penyetaraan ijazah yang saya baca ini ya, yang dari hasil Komisi Informasi Pusat, itu kan ada 10 item tuh. Hmm. Foto, paspor, kurikulum, terus ijazah gitu ya. Hmm. Semua dicentrang, Mas. Walaupun nanti akan saya tanya juga, bener nih ada kurikulumnya yang sesuai dengan kita. Oh, Bener nih ada ijazahnya yang sesuai dengan Indonesia. iya, iya. Gitu loh. Jadi mungkin Mas Ardi juga pernah lah ya punya keluarga atau yang anak gitu ya yang sekolah di luar negeri Iya, iya, gitu. iya. Jadi kita kan perhatikan gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, saya perhatikan kebetulan anak saya lulus master dari Tsinghua gitu. Jadi dia sempat ngeluh gitu. Aduh, Mama ini banyak banget sih persyaratannya untuk bikin Oh, iya. kesetaraan gitu. Iya, 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 iya. Ada 10 ya. Saya bilang harus penuhin karena kalau kamu nggak penuhin nggak keluar tuh surat kesetaraan. Karena sebenarnya Mas surat kesetaraan itu menurut peraturan presiden itu sejak 2018 tuh harus digital. Ini kan analog. Nah, itu juga menimbulkan pertanyaan lagi. Jadi ibu punya anak yang mendapat gelar master dari Tsinghua, Ya. yang peringkatnya tuh kalau nggak salah 40-an lah, jauh di atas UI, jauh di atas ITB, Iya, dia nomor 1 di RRC, Mas. di RRC nomor 1 Iya. Tsinghua itu. Iya. Itu pun untuk penyetaraan sulit. Sulit. Ini dari UTS, yang katanya ini ya inilah ya kan, saya nggak enak nyebutnya kan, kampus di Sydney ini kan. Itu gampang bener, dan itu juga bukan lulus kan, surat pernah grade 12. Iya. Mungkin karena nama ini, bapaknya Insinyur Joko Widodo. Ya itu kita tanya nanti ya di sidang gitu ya. Iya, iya, iya. Dan ini dibuat tahun 2019. Iya, padahal dia lulus 2006 katanya. 13 tahun nih umurnya. Oh, maksud saya 2009 itu, Bu Mercy, yang namanya Insinyur Joko Widodo ini katanya kan masih presiden. Masih. Jadi ya wajar kalau surat keterangan ini ada. Oh gitu. Menurut Bu Mercy, ini abuse of power atau bukan? Kalau menurut saya ini membingungkan. Makanya saya tanya nanti ke pihak menteri ya, Dikdasmen. Nanti saya tanyain deh pertanyaannya Mas Ardi gitu loh. Ini kok bisa muncul gitu. Atau pertanyaannya saya ubah. Kalau bapaknya Gibran Rakabuming Raka bukan Joko Widodo, surat ini keluar apa enggak? Tergantung. Artinya gini, siapa tahu mereka memang bisa melengkapi semua data-data itu kan. Data-data yang tadi saya cerita 10 item Tapi kan itu ini kan lengkap. surat keterangannya bunyinya yang pengetahuannya disetarakan dengan, kan nggak pernah ada ini kan. Nah itu dia Mas, aku karena aku sebagai penggugat di kementerian, kalau aku punya statement seperti itu kan nanti aku ditanya gitu kan, apa ini pernah ada atau enggak gitu. Makanya ya minta maaf Mas Ardi, aku hanya bisa jawab bahwa menurut saya berdasarkan peraturan-peraturan, kebetulan saya juga advokat gitu kan, berdasarkan peraturan-peraturan ini kok nggak nyambung gitu loh. Makanya saya bertanya gitu, saya bertanya baik-baik ke kementerian tapi tidak dijawab. Ya satu-satunya wadah yang bisa mempertemukan rakyat dengan pejabat kan PT UN Mas. Nah, nanti kita tanya Mas, apa ini abuse of power apa gimana gitu. Saya pernah berdiskusi dengan narasumber obor rakyat lain. Namanya Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo. Beliau bilang surat ini dia tanyakan kepada Dirjen Dikdasmen yang sekarang. Menurut Pak Dirjen, surat seperti ini tidak pernah ada. Betul. Cuman gini Mas masalahnya, kalau kita mengkonfirmasi itu, kalau beliau nanti hadir di sidang, itu akan saya tanya, gitu kan. Kalau sekarang kan, ya jujur aja ya, mungkin dia bisa bilang, oh itu saya ngomongnya ke Roy Suryo gitu, yang ini lain gitu kan bisa aja Mas. Iya. Harapan Bu Mercy, gugatan ini seperti apa dan dampaknya akan seperti apa? Secara naluri seorang ibu ya Mas ya. Saya sebenarnya melihat ada hal-hal yang seperti ini tuh menurut saya tuh sangat tidak adil ya. Nggak adil ya. Karena
saya sebagai ibu aja istilahnya mendorong anak saya gitu. Iya, iya. Ayo dong, komitmen dong, Hmm. serius lah. Kalau memang ini programnya 3 tahun, kerjakanlah 3 tahun. Ikutilah semua aturan gitu. Nah, Iya, kita kan ngomong gitu ya, taat aturan, kerja keras, disiplin, iya, iya. tunduk pada aturan yang sudah dibuat oleh guru-guru gitu loh. Iya, iya, iya. Terus ujuk-ujuk ada surat yang kalau kemarin sih kata teman-teman jalan pintas gitu kan itu kita juga jadi lah Hmm. berarti anak-anak itu bisa berpikir, "Ma, kalau ada jalan yang gampang kenapa yang susah?" Kan gitu jadinya. Jadi itu sangat mengganggu saya karena selain sebagai seorang ibu saya juga kan pendidik, Mas. Saya harus mempertanggungjawabkan bahwa apa yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian selama kamu kalau kalau mengambil SMA tuh harus 3 tahun penuhi ini bahkan kalau ini kan disebutnya kan setara SMK itu kan Hmm. ada magang ada PKL itu kan harus dipenuhi semua baru Hmm. berhak mendapat tanda kelulusan yang kita bilang ijazah gitu. Nah kalau misalnya ini tidak dibereskan pertama itu merugikan buat orang luar ya buat kita buat rakyat gitu ya tapi Hmm. sebenarnya ini juga merugikan buat yang namanya di sini Iya, gitu iya, loh. iya, 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 iya. Jadi mereka ini kayak apa ya tersandera gitu loh sehingga Iya, orang iya, iya, berpikir iya. serius kamu punya ijazah apa enggak? Kalau nggak salah kan kemarin ada demo ya Iya, iya, yang iya, saya iya. lihat gitu ibu-ibu sampai bertanya gitu kan. Karena Iya. ibu-ibu itu mungkin sepikiran sama saya gitu loh. Kita ngajarin anak kita untuk belajar deh, komitmen deh, kerja keras deh untuk bisa lulus gitu kan dan Hmm. buktikan kamu punya ijazah gitu. Iya, iya, Nah, iya, iya. sementara ada tokoh bangsa lah, wakil presiden kita yang mungkin selama ini ijazahnya belum pernah ditunjukkan gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi lebih ke Iya, iya, moral iya. sih, Mas. Betul, betul. Tapi juga benar kata Bu Mercy bahwa sebetulnya Gibran pun tersandra. Yes, itu saya bilang. Karena setelah surat ini dikeluarkan, ini kan tidak bisa dihapus nih. Yes, betul. Ini jadi catatan publik. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ada misalnya ijazah Iya, sebelum 2019. iya, betul, Karena harusnya dia nggak bisa kan. betul, Iya, betul, iya kan. betul. Jadi memang makanya sebenarnya sih ini ya awalnya tuh Mas, idenya tuh saya datang ke kementerian gitu ya, ngomong baik-baik aja, kita kan mitra gitu kan, Ah, supaya kita jadi jelas gitu loh. Karena ah. kasihan juga sebenarnya ini Mas Iya, Gibrannya gitu iya. loh. Jadi dia dia secara tidak langsung kementerian ini dengan membuat surat ini kan quote unquote ya menyandera Gibran juga Oh, iya, 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 sebetulnya. iya, iya. Iya. Gitu. Ini kementerian tuh sebetulnya secara implisit bilang Gibran tuh nggak punya ijazah. Kalau kita baca ya Iya dong. secara teliti ya. Iya. 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 Gibran nggak punya ijazah, even SMA. Iya, makanya dibilang hanya grade 12. Iya. Kalau sekarang pendidikannya masih ini ya? Atau dia udah kuliah lagi? Yang Bu Mercy Kalau ketahui. kalau saya baca kayaknya dia punya ijazah apa gitu ya dari Singapura ya gitu loh. Oh, Iya, Nanyang atau apa bukan gitu? MDIS apa gitu. Oh, Iya. Saya tidak terlalu ngikutin Mas karena kan pertama saya pikir kalau di luar negeri kan beda ya sistemnya sama di Indonesia kan oke. gitu loh. Jadi memang mungkin saja orang yang nggak punya sekolah terus tiba-tiba ikut ikut apa ya bilanglah semacam pendidikan tertentu gitu untuk keahlian untuk jadi apa jadi tukang atau jadi apa dan di luar negeri kan ada ya Iya, iya, spesialisasi iya, itu iya. mungkin ya tapi kalau di Indonesia tuh rasanya memang harus punya ijazah SD, SMP, SMA. Kemudian kalau mau masuk universitas bahkan untuk diploma kan program diploma, program keahlian kan kita harus harus bermodalkan ijazah Mas ya. Iya, 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 Jadi iya. memang kalau kalau Mas Gibran punya ijazah yang katanya sarjana gitu kan, ya bagus. Saya sih senang-senang aja gitu. Tapi Dia udah punya ini ijazah sarjana Gibran sekarang. yang saya baca ya, yang saya baca gitu kan Oh, ada tuh waktu itu dia di apa namanya kalau nggak salah ada dia salaman gitu kan, ada fotonya gitu. Tapi ah. karena saya tidak terlalu tahu tentang hal itu bagaimana prosedur dan segala macam, jadi ya kita kita ini aja Mas, kita ikutin Iya. aja Tapi gitu. ini keterangan ini dipakai untuk apa ya surat keterangan ini? Ibu tahu nggak? Ini kalau saya dengar dari Pak Bonatua, yang ini nih Mas, yang ini untuk wali kota. Oke. Untuk mendaftar wali kota. Karena yang untuk wakil presiden itu ada satu lagi cap di sini.
Tapi Jadi ada dari dua. ini juga surat Sama keterangan ini, juga. jadi ini Iya, iya. dilegalisir. Yang Iya, ini iya. dilegalisir. Jadi dicap dilegalisir oleh tata usaha kementerian. Oh, Ini, berarti Gibran Mm-mm, mendaftar wakil presiden 2024 iya, itu dengan surat keterangan ini iya, yang sebagai dilegalisir. ya sebagai quote unquote pendidikan tertingginya. Kan syaratnya untuk wakil presiden harus SMA, Mas. Ya, berarti dia bukan pakai ijazah yang dari Singapura, bukan pakai ini. Harus dua-duanya aku rasa ya, Hmm. untuk memperkuat gitu loh bahwa Tapi ini dilampirkan lah ya. harus ini kan ini syaratnya. Oke. Karena dia nggak dia ya kalau tadi kita dari awal kan Mas Ardi bilang ini dari surat ini mengatakan bahwa dia nggak punya ijazah gitu loh. Iya, nggak punya Nah, ijazah. bagaimana memenuhi persyaratan itu loh, Mas? Nggak punya Gitu ijazah. kan. Kalau dari surat keterangan ini nggak punya ijazah. Sebab Iya, ini bukan surat keterangan yang menerangkan bahwa dia punya ijazah. iya, Tapi dia pengetahuannya dianggap setara. Setara, Bukan ijazah. iya, makanya supaya kita confirm, Mas. Kalau Mas mungkin dari segi jurnalistik ya, Hmm. kalau saya kan dari segi pendidikan. Jadi Hmm. makanya supaya confirm, saya berharap Bapak Hakim PT UN memberikan pencerahan lah kepada kita semua, minimal jangan kita dijebak dalam formilnya aja gitu loh, Mas. Kita mau masuk ke material materialnya. gugatan gitu. Kalau formil ya kita nggak akan masuk ke gugatan kan. Kita berharap formilnya beres. Kenapa? Karena saya menggugat ini bukan untuk pribadi saya loh, walaupun saya punya kerugian, Mas. Jadi anak yang tadi mau daftar jadi nggak mau, jadi mereka bilang aku kursus bahasa Inggris aja, Bu. Ada murid saya gitu. Oh gitu, karena bisa bikin surat keterangan. Iya. Bikin surat keterangan. Ya. Ada. Bisa jadi wakil presiden nanti. Amin. Janganlah, harus punya pendidikan yang sesuai, yang jujur, yang terbukti valid. Harus dong. Jadi Bu Mercy bilang ini nggak jujur dong? Menurut saya kayak begini gimana, Mas? Apakah ini setara punya grade 12 ini artinya dia punya ijazah? Enggak. Ya iya. Berarti nggak jujur ya Gibran ya? Bukan Gibrannya mungkin ya. Bukan Gibran saja maksud saya. Tapi pihak kementerian. Tapi kalau kementerian menurut saya ini dia tidak menerangkan ini punya ijazah. Ini kan surat keterangan. Iya. Hanya surat keterangan ini kemudian digunakan oleh Gibran seolah-olah menjadi ijazah. Kan gitu kan? Dan diterima KPU lah. Dan diterima istilahnya. KPU. Jadi yang salah menurut saya. Kalau menurut saya Bu, saya beropini boleh ya. Iya lah, Bu. Ini kementerian nggak salah 100% karena dia hanya bikin surat keterangan dan dia tidak menerangkan ini ijazah. Iya. Hanya menerangkan pengetahuan yang setara. Iya. Oke, walaupun itu aneh katakanlah ya. Iya. Yang salah adalah Gibran yang menggunakan ini sebagai ijazah dan KPU yang menerima ini sebagai ijazah. Iya. Menyalahi undang-undang. Iya. Kalau menurut saya mungkin Gibrannya nggak nyampe ke situ, Mas. Makanya aku bikin buku ini Woi, nih. buku apa ini? Buku Gibran. Apalagi Bu ini? Iya. Gibran boneka Pinocchio Jokowi. Tanda tanya loh, saya bertanya loh. Iya. Ya, artinya menurut pertanyaan Mas tadi Gibran yang bikin ini. Kalau menurut saya kok enggak ya? Ada orang lain gitu loh. Dia ikut aja. Iya, kalau menurut saya ya. Dia cuma boneka yang digerak-gerakan. Ini menurut saya. Yang menggerakkan siapa? Ada gambarnya kan? Si Pak Jokowi. Ya kan dia ayahnya. Kita kan sangat dipengaruhi oleh ayah kita, Mas. Enggak, jangan-jangan Gibran dan Jokowi ada lagi yang menggerakkan. Gibran dan Jokowi dua orang ini boneka gitu. Ada lagi yang menggerakkan gitu. Kayaknya gitu ya, Mas ya. Bisa mungkin aja. Ini apa isinya, Bu Mercy? Boleh, Mas, silakan dibaca. Sederhana Waduh. sih sebenarnya. Luar biasa. Gitu. Ini kawan-kawan obor rakyat, ini Bu Mercy ini memang bisa membuat buku karena dulu beliau pernah jadi wartawan ya. Wartawan Kompas senior saya. Ayo. Saya jadi wartawan tahun 96, beliau sudah jadi wartawan tahun 92. Waduh, hebat sekali. Tapi cuma sebentar ya, habis itu Iya, jadi iya. ibu-ibu. Wajar kalau inilah wartawan tuh gini nakal. Wartawan tuh nakal-nakal ini. Iya. Gibran boneka Pinocchio. Nah, ini pinter ini supaya nggak kena delik dikasih tanda tanya. Iya, kan pengalaman kita undang-undang pokok pers, Mas. Iya. Iya, semua wartawan kan Mas di Tempo ya. Saya di Kompas dan waktu itu sempat magang di Suara Pembaruan gitu. Waduh, dicecer banget tuh undang-undang pokok pers gitu ya. Supaya nggak kena delik pakai tanda tanya di ujung. Tanda tanya gitu. Jadi isi buku ini yang pertama ada 2 jenis ijazah di Indonesia. Ijazah yang valid dan seolah-olah ijazah.
Oke. surat keterangan. Hmm. Itu ya, saya Hmm. saat ini saya berani mengatakan itu Iya. karena Iya. itulah saya menggugat Iya. gitu. Terus yang kedua, saya juga menceritakan bagaimana surat sakti ini yang mengubah segalanya. Jadi Hmm. saya berusaha mengurai prosedur di balik surat sakti ini, Mas. Hmm. Gitu. Terus selanjutnya ya kita mengikuti pergerakannya Hmm. Mas Gibran, dan di situ saya juga tulis apa namanya, Mahkamah Konstitusi dan drama batas usia. Iya, 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 iya. Terus saya juga nulis tentang KPU dan Bawaslu, ya. Hmm. Artinya saya percaya loh sebenarnya komisioner KPU dan Bawaslu itu orang-orang terpilih gitu loh. Tapi kok apa ya, tidak menghargai dirinya sendiri gitu loh kalau menurut saya. Kalau Hmm. kita tahu itu memang nggak benar ya ditolak gitu. Iya ada cerita, Mas. Hmm. Kan Gibran kan waktu jadi calon wakil presiden kan memakai surat ini ya gitu Hmm. ya. Nah saya punya cerita dari temen gitu, dia mau nyalek, Mas. Dia mau nyalek, Dari partai? nggak ngerti lah partai Oh, mana oke. gitu. Cuman dia memang lulusan luar negeri SMA-nya. Oke. Jadi dia lulusan Cambridge atau IB yang Amerika gitu. Hmm. Daftar KPU tidak ada yang diterima. Padahal dia punya ijazah loh. Oh, bukan Gibran itu. Bukan Orang Gibran, lain. orang lain. Oh, karena Dia dianggap. berijazah internasional. Iya, 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 Jadi internasional. kalau dibilang ini kan Gibran ijazah Iya, itu. internasional gitu. Tapi nyatanya ada yang saya tahu ya, dia benar-benar lulus high school yang Cambridge, Iya, O iya. level, A level gitu ya, atau IB E-level gitu ya, ya. E-level ya E-level. SMA. Iya, dan itu nggak diterima, Mas. Karena bukan anak Jokowi. Mungkin ya. Kalau anak Jokowi diterima, Bu Gitu Mercy. ya. Ya ini buktinya. Iya. Iya. Nanti kita cari bapak-bapak yang nama Jokowi juga deh Iya, yang iya, lain. iya, Jokowi Dodo. Iya, iya, iya. Iya, jadi di buku ini saya juga ya mungkin saya ibu-ibu ya yang kalau kemarin tuh dibilang sama Mas Margi ibu-ibu kepo gitu kan. Saya bilang di sini partai politik yang ikut bermain tidak boleh cuci tangan. Gitu loh. Ini udah kayak begini nih. Ayo dong sama-sama kita bereskan gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Itu yang saya tekankan. Tapi lebih daripada itu, buku ini saya buat untuk orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak yang kita semua ya Mas ya, yang anaknya sedang berjuang meraih ijazah melalui Iya, jalur iya, iya. yang benar. Iya, iya, Saya iya. menulis buku ini gitu. Saya memotivasi. Ya kalaupun ada si A, si B, si C, si Z yang memilih jalan pintas gitu, marilah kita melakukan yang baik gitu ke anak kita. Terus yang kedua untuk pendidik, guru-guru sekolah formal maupun non formal, rekan-rekan saya yang jarang mendapat perhatian dari pemerintah ya, yang non formal nih ya, PKBM, homeschooling itu berjuang sendiri gitu, tetaplah setia karena mungkin materi kita nggak dapet gitu ya, tapi percayalah niat baik, budi baik kita itu Tuhan lihat kok. Iya, 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 iya. Nah, Bu Mercy ini kan ini sudah begini. Iya. Gibran sudah terlanjur jadi wakil presiden. Iya. Saya sepakat dengan Bu Mercy dengan cara yang harus dipertanyakan minimal. Satu dari ijazah, surat keterangan yang dianggap ijazah, Iya. menurut saya ini memang lemah. Iya. Yang kedua kita tahu dia mengubah aturan di Mahkamah Keluarga, Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut Bu Mercy apa yang harusnya dilakukan oleh Gibran saat ini? Atau oleh Pak Prabowo? Atau oleh kita semua? Kalau saya oleh kita semua ya, mari kita mengingat lagi gitu loh, bahwa kita hidup di dunia ini kan sementara. Dan setiap agama mengajarkan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita tahu kok mana yang baik, mana yang benar, mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Kita tahu kok mana itu yang membawa kemaslahatan untuk umat gitu kan, atau yang hanya mementingkan ego kita sendiri gitu loh. Jadi saya sih mengajak kita semua gitu ya, introspeksi dirilah gitu. Dan kadang-kadang kalau kita terlalu ambisius gitu ya, padahal sebenarnya kita tahu bahwa kita belum sampai ke sana, itu yang susah sebenarnya diri kita sendiri, Mas. Kita sendiri yang ngerasa, aduh kok aku nggak mampu ya gitu loh. Sementara kita udah di titik itu gitu. Kita mau mundur salah, maju salah, mundur salah gitu loh.
saya pikir kita harus introspeksi diri lah, termasuk saya, termasuk Mas Ardi, termasuk Mas Gibran juga, dan termasuk Pak Jokowi. Kalau kita kan introspeksi apa? Kita kan di luar, cuma podcast saja. Gibran nih apa? Introspeksinya apa, Bu Mercy? Nomor satu, Gibran kan sudah jadi wakil presiden yang kita, ya bagaimanapun saya hargai gitu ya. Saya berharap Mas Gibran ini sebagai wakil presiden generasi muda jadi teladan. Mundur dia. Saya nggak tahu bentuknya apa, tapi berpikirlah Tapi kan untuk nggak jadi sah. teladan. Kalau melihat info dari Bu Mercy, surat keterangannya ini harusnya bukan ijazah. Berarti nggak sah dong. Seharusnya secara delik formal ya, secara formal. Nah, makanya kita bawa ke PT UN dulu, Mas. Biar pengadilan yang menentukan sah atau tidak. Oke. Iya dong. Kita kan Ah. hanya berupaya sebatas sebagai rakyat, saya sebagai pendidik gitu loh. Yang mengatakan ini sah atau tidak sah itu harus pengadilan, Mas. Kan kalau Bu Mercy berharap pengadilan mengatakan ini tidak sah dong. Atau membatalkan. membatalkan dong. Membatalkan. Kalau pengadilan membatalkan, konsekuensi hukumnya apa? Yang saya tahu sih kemarin saya ngobrol ya sama bapak-bapak yang terhormat dari TNI gitu ya. Ya mereka yang akan datang mungkin ke DPR sebagai wakil rakyat gitu untuk menyatakan bahwa secara formil dan legal, misalnya ya ini kejadian gitu ya Cacat Mas formil. ya. Iya, cacat formil, mungkin DPR yang harus memutuskan. Seperti itu gitu. Jadi kita tetap menempuh hukum, Mas. Apa kira-kira ujungnya? Kalau saya sih berpikir, saya nih ya masih berharap surat ini sah. Jadi karena kementerian tuh belum membuka semuanya gitu loh. Saya berharap nanti di sidang kementerian tuh bisa bilang gitu loh. Ini semua persyaratan sudah dipenuhin kok. Bahkan ini udah ada ijazahnya gitu loh, Mas. Artinya selama ini itu luput gitu. Kalau nggak kita gedor mungkin mereka nggak akan nunjukin gitu. Tapi setelah kita gedor mungkin ya mereka akan nunjukin gitu. Jadi aman lah dari segi syarat administratif, syarat undang-undang Pilpres itu udah aman gitu loh menurut saya gitu ya. Nah, kalau itu udah aman, sekarang Mas Gibran tunjukkan kualitas. Memang Anda layak Tapi jadi wakil kira-kira presiden. syarat-syaratnya aman apa nggak? Bu Mercy kan sebetulnya udah tahu kan sebetulnya. Ibu dengar dia punya nggak syarat-syarat itu? Masalahnya yang menentukan iya atau tidak tuh pengadilan, Mas. Oke. Jadi artinya gini, boleh saya simpulkan. Kalau pengadilan mengatakan surat ini batal, maka status Wapres Gibran bisa dianulir. Karena dia kan berarti tidak memenuhi persyaratan kan. Artinya kan dia masih ada, Mas Gibran tuh kan masih sekarang masih berproses kan. Maksudnya masih jadi wakil presiden gitu loh. Nah, biarlah bapak-bapak di DPR, ibu-ibu di DPR yang pinter-pinter itu yang berpikir gitu loh. Kalau ini surat ini dianggap tidak sah, apa yang akan disidangkan? Tapi kalau dia nggak jadi wakil presiden, jadi apa, Bu Mercy? Mas Gibran itu ini loh, Mas, banyak bisnisnya loh. Banyak bisnisnya? Iya. Tapi Kaisang bisnisnya pada bangkrut, saya baca kemarin. Ada yang nggak bayar utang medium term apa gitu. Banyak yang iya. Ya biasalah, di mana ada gula di situ banyak semut. Semut kan nggak semua baik, Mas. Kadang-kadang gigit. Gitu loh. Saya baru baca bahwa kan Kaisang ya, bukan Gibran. Kaisang kan punya banyak bisnis. Iya. Pekan lalu tuh saya baca di satu berita, usaha-usahanya pada rontok. Nah, kalau Gibran nggak jadi wakil presiden, Bu Mercy menyarankan jadi apa dia? Ya, Mas Gibran ya. Mungkin Mas Gibran bisa bisa jadi apa ya? Kan dia punya bisnis martabak, Mas. Mungkin martabaknya bisa di lebih dibesar lagi. Terus dari itu punya ini kan kalau nggak salah Cili Pari ya, punya IO sama kuliner ya. Iya. Dan itu menurut saya sih potensi loh, nggak bakal rugi harusnya. Jadi tidak harus jadi wakil presiden lah ya. Kalau Mas Gibran merasa bahwa itu bukan passion dia, dan dia sendiri mungkin kan kadang-kadang gini, Mas. Misalnya ini ya, kita disuruh kayak Mas, misalnya Mas disuruh jadi koki misalnya gitu ya. Ini kan lingkungan rumah Mas nih orang-orang lumayan nih. Jadi kalau kita buka kuliner nih banyak yang pesen nih gitu kan. Tapi Mas sendiri nggak enjoy gimana, Mas? Iya.
Iya, iya. Iya kan? Gitu loh. Makanya kita bikin obor rakyat aja Oh, kan. rakyat aja, Iya, nalurinya iya, iya. jurnalis ya. Iya, 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 iya. Susah, saya kasihan juga kalau Gibran suruh dagang balik jadi dagang martabak lagi kayaknya. Dia bukan dagangnya, Mas, bukan yang Iya, tukang iya. bikin martabak. Kali dia memikirkan bagaimana pengembangan usaha. Siapa tahu bisa ke mancanegara juga, gitu kan? Iya, Jadi iya, nggak iya. cuma di Indonesia aja. Iya, 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 iya. Mungkin gara-gara gugatan Bu Mercy Siombing, kemarin Gibran tempat duduknya udah nggak di sebelah Prabowo lagi, Bu. Waktu sidang kabinet. Itu kenapa ya? Ya mungkin karena ini surat keterangan ini digugat sama Bu Mercy kali. Nggak juga kali. Enggak ya. Nggak juga kali. Kalau aku sih ngelihat itu ada 2 poin loh, Mas, Apa sebenarnya. gimana tuh? Artinya itu mungkin disengaja. Oke. Disengaja ya, mungkin Mas Gibran nggak duduk di Sebelah Presiden. sebelah Pak Presiden karena sengaja gitu. Ya namanya orang kan merasa dizolimi kan, nanti banyak yang dukung gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi iya. isunya mungkin itu kerjaan orang-orang tertentu yang ingin membuat kesan bahwa oh, Mas Gibran dizolimi. Oh, biar naik lagi deh. Seperti itu. Oh, jadi iya, iya, iya. jadi kalau kita ngelihat kayak gitu, Mas, masih dari dua sisi, Mas. Dari sisi ya. Oh, ini sengaja nih by design. Ya, itu bisa by design atau memang ada aturan apa sih kalau yang bagian aturan duduk-duduk itu apa sih? Protokol. Protokol yang mau begitu. Tapi protokol ini kan kita juga nggak tahu siapa gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi- Kembali ke soal surat keterangan ini, secara etika nih, Iya. sebaiknya apa yang dilakukan oleh Gibran sebagai wakil presiden atau mungkin juga Pak Prabowo sebagai orang yang menarik Gibran sebagai wakil presiden? Aduh, aku ini bukan politikus loh, Mas. Iya, ini kan harapan dari seorang penggugat lah ya. Seorang ibu ya, Iya. seorang pendidik ya. Saya berpikir begini, Mas Gibran ini sebenarnya kesempatan untuk membuktikan bahwa semua omongan miring tentang Anda itu salah. Ini harusnya dipakai momen ini gitu loh. Karena saya tidak berpolitik, Mas. Saya ini guru, pendidik, ibu gitu loh. Jadi kalau misalnya Mas Gibran sudah menyatakan bahwa saya benar menempuh pendidikan ini, punya ijazah SMA sesuai dengan persyaratan Pilpres gitu ya. Kita sebagai ibu jadi tenang karena apa yang kita omongkan ke anak-anak kita, Mas, itu saya bilang ntar anak-anak, enggak, loh Gibran punya ijazah kok, Ibu Gibran sekolah kok. Jadi membuat apa yang kita bicarakan itu ada faktanya gitu loh, Mas. Saya sih berharap begitu untuk Pak Prabowo. Kayaknya bukan cuma Pak Prabowo aja deh. Kan Gibran dulu sempat PDIP juga kan. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, tolonglah selesaikanlah ini. Karena masalah ini udah jadi kayak bola salju, Mas, buat anak-anak kita. Iya. Untuk generasi muda udah berpikir begini loh. Ngapain aku sekolah 3 tahun capek-capek? Aku mendingan kursus aja bahasa Inggris. Pulang-pulang bisa dapat surat kesetaraan gitu Bisa kan. jadi wakil presiden. Jadi wakil presiden. Ini yang terakhir, Bu Mercy. Bu Mercy ini kan dulu adalah relawan Jokowi. Enggak Apa? relawan, enggak. Atau apa? Pendukung? Enggak. Jadi saya tuh pernah ya dipilih lah sebagai salah satu penulis zamannya Jokowi tuh, penulis program presiden terbaik gitu loh. Oke. Jadi itu yang bikin kalau nggak salah Kompasiana.com. Oh, Pepi. Pepi. Oh. Halo Mas Pepi. Iya. Jadi diundang lah gitu. Saya ingat waktu itu teman saya tuh ada Samara PSI. Hai Samara. Jadi kita makan siang sama Jokowi di istana. Oh, gitu. Bu Mercy sempat menulis tentang programnya Jokowi, Presiden Jokowi. Iya, jadi ya kita kan kadang-kadang ini Mas, nulis aja gitu kan. Ternyata itu diseleksi dan terpilih gitu. 50 diundang lah. Itu tanya Mas Pepi lah. Pokoknya jadi keundang tuh kalau nggak salah 50 orang ya. Gaya artinya gini, yang bisa saya simpulkan berarti dulu kan ya Ibu Mercy quote unquote ya mendukung Jokowi lah, ya kan? Artinya memilih Jokowi sebagai presiden lah, kan kira-kira begitu. Jadi dari makan siang itu saya pribadi menangkap kesan yang pemimpin yang baik gitulah, merakyat. Waktu itu. Ya, Duna makan siang. Tahu nggak Mas, waktu makan siang di istana itu, Pak Jokowi itu makannya dikit banget, tahu nggak? Kita kan udah kelaparan ya, maksudnya kita dari pagi karena nih. dia sebelumnya udah makan dulu. Mungkin, kita kan enggak kan, mana jalan ke istana mesti jalan kaki lagi. Kan nggak boleh naik kendaraan kan, jalan. Jadi udah nunggu gitu, kita udah kelaparan.
pas sampai makan siang, ayo silakan makan siang gitu. Pak Jokowi cuma makan nasi sedikit, satenya 1 tusuk. Iya, iya, Jadi iya, iya. teman-teman saya nih yang bapak-bapak yang kelaparan nih pada nggak berani ngambil banyak-banyak, Mas. Iya, 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 iya. Jadi apa namanya, ayo makan-makan gitu. Gue bilang, itu Pak Jokowi aja makannya cuma 1 sate. Lu mau ngambil 5, malu lu. Nah, maksud saya waktu itu kan Bu Mercy kan ya boleh dibilang pendukung Jokowi. Yes. Sekarang tiba-tiba balik badan menggugat ijazahnya Gibran, ini bagaimana? Sebenarnya sih nggak ada urusan nama dukung-mendukung ya, Mas ya. Saya sekali lagi kan profesional. Oke. Artinya saya ini tidak berpikir Gibran ya, seperti awal tadi saya katakan bahwa kalaupun ini surat keterangan bukan atas nama Gibran, itu pun akan tetap saya pertanyakan gitu. Karena kepentingan saya adalah kalau kementerian bisa membuat surat seperti ini, nanti kalau ada, bukan nanti, sudah ada anak-anak yang berpikir saya mau surat seperti ini lagi, sebagai pendidik, sebagai guru, bahkan sebagai ibu, saya harus bisa menjawab kan, Mas. Iya, 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 iya. Harus bisa menjawab dalam arti anak sekarang kan pinter-pinter, Mas. Kalau saya jawab apa adanya dia akan serang kita terus gitu. Dan ujung-ujungnya dia bilang, udahlah aku nggak mau sekolah, kan gawat. Iya, 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 iya. Gitu loh, Mas. Jadi konsepnya adalah tidak ada urusan dengan Mas Gibran. Kalau misalnya surat ini atas nama Tommy atau nama Mas Abdi, tetap digugat. iya, jadi yang Kok saya bisa? gugat sih ini. Kok bisa bunyinya. kementerian mengeluarkan surat keterangan? Iya, nanti kalau misalnya ternyata pas di sidang kementerian bilang, saya udah bikin misalnya 200 surat keterangan, itu kita periksa sama-sama, Mas. Iya, 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 Gitu. iya. Karena apa? Karena ya seperti awalnya tadi yang saya ketahui, aturan pemerintah, aturan Permendikbud, itu surat keterangan itu hanyalah sekadar misalnya ijazahnya belum Belum keluar dicetak. atau ijazahnya hilang, tapi Iya, iya, ada iya. berkasnya Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Saya pernah bikin surat ijazah pengganti SMA ya. Mm-mm. Ya karena ijazahnya ada, cuman memang kadang nggak ada, hilang. Ya, Iya, tapi kan datanya ada ada. kan. Kalau ini kan nggak ada. Nah, itu yang kita tanya, Mas. Ini pasti nggak ada lah. Aku tuh nggak berani mendahului karena sekali lagi kan aku masuk gugatan nih, kan ada formalnya. Nah, selama ini Mas, jujur aja, semua gugatan itu mental di formal, Mas. Iya, Jadi belum masuk material ya. Tidak masuk pokok perkara. Jadi di formalnya itu temboknya tebel banget. Itu Jokowi masih presiden atau sudah nggak presiden? Kemarin itu kan Pak Suban, saya tuh kemarin Suban Pala. kemarin saya ngobrol sama Pak Suban gitu loh. Dia kan masukin gugatan Februari, Mas. Oh, Jokowi sudah nggak presiden ya? NO. NO. Tapi Iya, iya, masuk iya. Pak Suban sekarang banding gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi iya. NO. Iya, iya, iya. Ini kalau Pak Jokowi tahu Bu Mercy menggugat, dia nyesel kali, Bu. Karena dulu sudah diundang makan, ternyata masih gugat juga. Iya kan, siapa suruh bikin surat kayak gini? Kata Pak Jokowi lihat podcast Oboret, oh ini orang yang dulu saya undang makan. Nah, kan saya diundang makan kan udah berprestasi dulu. Oh, nulis ya Iya, di Kompasiana. Iya, Udah saya undang makan kok masih menggugat ijazah anak saya. Akan saya lawan, kata dia. Ya lawan. Kan? Gitu ya Bu ya kan. Enggak lah, artinya gini Pak Jokowi, saya ini sekali lagi ibu rumah tangga. Saya nasihati anak saya begono begini, terus anak saya, bahkan anak murid saya tahu seperti ini, apalah jawaban saya, Mas. Itu loh. Iya, iya, iya. Kebenaran aja sekali lagi namanya Gibran. Anaknya Insinyur Joko Widodo. Ini nggak sekalian ditanya? Insinyurnya? Enggak ya? Maksudnya apa nih? Ya enggak kan ini ditanya. Nama orang tuanya IR Joko Widodo. IR-nya enggak sekalian ditanyain, enggak? Kalau ada kesempatan sih kita tanya ya. Tanya. Luar biasa. Oke, Bu Mercy. Ya. Terima kasih nih Bu udah kasih, Mas berbagi Ardi. informasi dengan Obor Rakyat. Mudah-mudahan didengerin Pak Jokowi dan mudah-mudahan Pak Jokowi nggak menyesal karena dulu sudah ngajak Ibu makan. Bukan ngajak saya makan aja. Jangan salah, jangan dipelintir ah. Ya, kan Jangan dipelintir. Dulu kan menerima beberapa penulis Kompasiana makan di istana. Jangan-jangan semoga Pak Jokowi nggak menyesal sudah menerima para penulis-penulis. Ternyata ini yang menggugat saya sekarang ya. Ijazah anak saya. Kan masih ada Mas Pepi yang mendukung ya. Halo Mas Pepi. Pepi masih kok ini sama Pak Jokowi. Iya, iya. Artinya sekali lagi
saya bukan berkubu pada Jokowi atau bukan Jokowi, bukan Mas. Saya hanya fix untuk mengatakan bahwa ini menurut saya sebagai kepala lembaga pendidikan, sebagai penanggung jawab pendidikan, Dipertanyakan. ini aja dipertanyakan gitu loh. Walaupun misalnya nanti apapun yang terjadi gitu ya, bisa aja kan Mas, kayak Mas Ardi, bisa aja diam-diam ternyata dukung Gibran. Kita nggak tahu. Iya. Ya, diam-diam, Iya. oh, Ternyata tingkahnya Obor Gibran. Rakyat ini dibiayai oleh Gibran. Who knows? Iya. gitu loh. Gitu. Tapi sepanjang kita, kalau saya ya Mas ya, sepanjang itu sesuai dengan idealisme kita, ya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, gitu ya. Ya itulah jalan yang kita pilih sebetulnya. Mantap, memang Bu Mercy ternyata jiwa jurnalisnya masih sama lah. masih. Bu, makasih ya, Bu. Makasih. Mau lihat godang. Mau lihat godang. Iya, terima kasih. Kawan-kawan, demikian perbincangan kita dengan ibu-ibu, emak-emak yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.